Om Swastiastu. Saya Niwayan Wahyuni Noviani, CGP Angkatan 10 SD Negeri 1 Kediri, Kabupaten Tabanan. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dalam coaching supervisi akademik bersama Ibu Komang, guru kelas 5B. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Komang. Pagi juga Ibu. Bagaimana kabar Ibu Komang hari ini? Sebentar saya baik. Ibu bagaimana? Ya, sebentar saya juga baik Ibu. Nah, baiklah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi yang nantinya saya juga akan mengamati Ibu Komang mengajar di kelas. Saya akan mengamati jalannya pembelajaran dan apa pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Sekarang kita akan melaksanakan pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi kelas. Ya, adapun tujuan melakukan supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Komang lakukan. Dan tujuan kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah agar nantinya Ibu dalam melakukan proses pembelajaran bisa lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih maksimal nantinya untuk murid. Nah, baik Ibu, yang pertama akan saya tanyakan berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Apa ya kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Komang capai nantinya? Baik Ibu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, di sini saya mempunyai dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama melalui pendekatan TPACK dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan TPACK dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Iya, nah berarti nanti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Komang capai. Nah, sekarang bagaimana cara pengembangan yang Ibu capai nanti saat saya observasi Ibu di kelas? Baik Ibu, area pengembangan yang ingin saya kembangkan di area yang pertama itu di area pengetahuan dan keterampilan Ibu. Di area pengembangan pengetahuan yaitu murid bisa dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Kemudian yang kedua adalah murid dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Pada pengembangan keterampilan, saya mengharapkan murid bisa menggambar rantai makanan. Iya, bagus sekali Bu. Nah, berarti di sini nantinya akan ada dua area pengembangan, guys, yang ingin Ibu capai. Ada bagian pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, bagus Ibu. Nah, sekarang saya ingin mendengar dari Ibu, seperti apa nanti kira-kira rancangan pembelajaran yang telah Ibu susun dan nantinya rencana pembelajaran itu akan Ibu laksanakan di kelas. Mungkin dari pendekatan pembelajaran, model pembelajaran apa nanti yang akan Ibu gunakan? Baik Ibu, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, lebih khususnya lagi berdiferensiasi konten Ibu, dan tentunya diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya saya sudah memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar serta minat belajar murid. Nantinya di dalam pembelajaran saya akan menyediakan berbagai media pembelajaran yang bisa mengakomodasi ketiga profil belajar murid. Saat pembentukan kelompok, saya akan membagi murid menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Untuk pendekatannya, saya menggunakan pendekatan TPACK, dan untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Oh, baik, berarti Ibu menggunakan pendekatan TPACK dan model pembelajaran discovery learning ya. Nah, untuk metode pembelajarannya, nanti Ibu rencananya menggunakan metode pembelajaran apa ya Bu? Untuk metode pembelajaran
dibagikan ke semua murid. Ya. Oh, berarti di sini yang saya tangkap nantinya Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Nah, untuk pendekatan pembelajarannya Ibu menggunakan pendekatan TPACK dan model pembelajarannya Ibu menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Dan metode pembelajarannya nanti Ibu menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Nah, Ibu saya lanjutkan lagi ya untuk media pembelajarannya. Nanti media pembelajaran seperti apa yang rencananya Ibu siapkan? Oke, untuk media yang saya gunakan karena saya menggunakan pendekatan TPACK dan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, tentunya media yang saya gunakan bermacam-macam, Bu. Saya menggunakan laptop dan LCD proyektor untuk menayangkan video pembelajaran, kemudian lagu, rantai makanan, dan menggunakan media gambar, serta LKPD dalam mengerjakan penugasannya, Ibu. Ya, bagus ya. Ibu sudah mempersiapkan berbagai macam media pembelajaran. Nah, kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Mungkin di hari apa dan jam keberapa bisa kita lakukan? Kebetulan di hari Kamis depan saya ada di kelas 5B, Bu. Itu di jam ke-4 sampai dengan jam ke-6. Mungkin apakah bisa Ibu melakukan supervisi di hari tersebut? Ya, bisa Ibu. Berarti nanti saya akan melakukan supervisi pada hari Kamis Ya. jam pelajaran ke-4 sampai jam ke-6. Pada hari Kamis itu saya akan ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi di kelas 5B berarti Bu. Dan nantinya saya akan mencatat apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, nanti setelah kita melakukan observasi atau setelah Ibu selesai melaksanakan pembelajaran di kelas, nantinya kita juga akan melakukan percakapan pasca observasinya. Saat percakapan pasca observasi itu nanti akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan hari ini, saya ingin tanyakan nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan atau apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini? Oke, Ibu. Perasaan yang saya rasakan sekarang sudah merasa tenang, Bu. Sebelumnya saya merasa khawatir karena akan disupervisi oleh Ibu. Jadi sekarang rasa percaya diri saya itu sudah meningkat. Saya lebih tahu gambaran pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Saya juga akan mempersiapkan lebih awal media pembelajaran yang agar nantinya pembelajaran yang saya lakukan bisa berjalan dengan maksimal. Iya, terima kasih Bu ya. Baik, saya juga merasa senang karena Ibu mendapatkan hasil dari percakapan yang kita lakukan. Nah, terima kasih Bu Komang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Dan nantinya kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi di kelas dan juga kegiatan pasca observasi bersama Ibu pengajar praktik. Terima kasih kembali, Bu. Ya, terima kasih Bu. Demikian percakapan saya bersama Ibu Komang dalam pelaksanaan pra-observasi kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya baik? Berharap kalian selalu dalam keadaan baik, ya. Tidak hari ini saja, tapi setiap hari, ya. Baik, untuk hari ini
proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Baik, demikian tadi video mengenai rantai makanan. Ya, dari video tadi manusia, hewan dan tumbuhan itu memerlukan energi dengan apa Nana? Makanan. Ya. Baik anak-anak, sekarang itu bukan mengajak kalian untuk bernyanyi tentang rantai makanan. Kalian bisa mengikuti liriknya, bisa ada di depan ya. Dilihat ya. Kita nyanyi
rumput itu termasuk komponen yang mana? Produsen. Termasuk komponen yang produsen. Kemudian rumput dimakan oleh tikus. Tikus termasuk Konsumen. konsumen. Benar sekali ya. Ya, untuk pertanyaan yang kedua. Tuliskan peran masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan berikut. Rumput berperan sebagai produsen. Kemudian tikus berperan sebagai konsumen satu. Apa benar? Ya, selanjutnya. Yang lainnya bagaimana? Yuk, selanjutnya dibaca saja. Elang sebagai konsumen tingkat 3. Yang terakhir. Jamur sebagai pengurai. Bagaimana kelompok yang lain? Benar. Demikian tadi presentasi dari kelompok 4. Sekarang kalian bisa kembali duduk ke pertanyaan tadi. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai rantai makanan ya. Rantai makanan ya. Sekarang kita akan memberikan lomba evaluasi untuk mengetahui seberapa sih kalian bisa menerima pembelajaran yang diberikan ya. Untuk evaluasi ini satu-satu ya semua bisa dikerjakan langsung. Sudah selesai anak-anak? Sudah bisa dikumpulkan ke depan ya. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita tentang rantai makanan. Ya, sekarang ibu mempunyai satu pertanyaan. Bisa dilihat di depan? Ya, materi apa saja yang sudah kita pelajari? Tentang rantai makanan. Selain itu, yang lainnya? Ya, mengetahui tentang rantai makanan sama yang lainnya mungkin. Jadi ada komponennya apa saja? Pengurai, benar. Produsen, konsumen, dan pengurai. Itu tadi komponen dari rantai makanan. Baik, untuk merefleksikan hari ini, Ibu mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Seru tidak? Tahu mengenai apa yang kita pelajari hari ini? Rantai makanan, ya. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita tentang rantai makanan. Sebelum kita akhiri, ajak kalian untuk berdoa karena kita sudah belajar dengan baik dan benar ya. Nah, Anda bisa baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi. Berjumpa kembali dalam percakapan bersama saya, Niwayan Wahyuni Noviani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Kediri, Kabupaten Tabanan. Saya masih ditemani oleh Ibu Nigusti Ayu Komang Sukuariningsih sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Putu Nurcipta Paramitasari sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Om Swastiastu, Ibu Nurcipta, Ibu Komang,
bagaimana kabarnya hari ini? Sebentar saya gimana dengan Ibu? Ya, astungkara saya juga baik. Baik, saya juga kabarnya baik. Ya, Ibu Komang, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Komang terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita laksanakan pada waktu itu? Ibu, untuk perasaan saya karena masih belum terbiasa, awalnya saya merasa terganggu dan agak cemas. Kemudian astungkara semuanya itu sudah berjalan dengan lancar dan baik. Ya, astungkara ya Bu ya, semuanya sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Ibu, untuk area pengembangan yang saya kembangkan itu di area pengetahuan dan di area keterampilan itu. Nah, yang untuk di area pengetahuan itu yang pertama di pengembangan pengetahuan yaitu murid dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Kemudian yang kedua adalah murid dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Nah, untuk yang pengembangan kedua yaitu pengembangan keterampilan, murid bisa menggambarkan rantai makanan. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya juga sudah saya lakukan tentunya dengan RPP yang sudah saya buat. Ya, baik. Jadi area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tentu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, ya. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau masih belum? Kalau menurut saya, ya semuanya sih astungkara sudah berjalan dengan baik. Tetapi masih ada beberapa sih Bu yang kekurangan dari saya. Ya, baik. Jadi semua sudah secara garis besar ya sudah Ibu lakukan dengan baik. Semua sudah berjalan sesuai dengan rencana, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu buat, walaupun memang pasti masih ada beberapa kekurangan. Nah, kalau menurut pengamatan saya, Bu, pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah bagus, sudah sesuai dengan langkah-langkah sintak yang ada di RPP yang sudah Ibu susun. Hanya saja, saya lihat di sana masih ada beberapa murid Bu yang kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang aktif saya lihat ya itu saja ya, yang mau angkat tangan, yang mau aktif pada saat pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau menurut Ibu nih, pendapat Ibu sekarang, apa ya kekurangan yang atau kendala yang Ibu hadapi dalam proses pelaksanaan observasi di kelas yang sudah dilakukan? Jadi untuk kekurangan atau hambatan yang mungkin juga dirasakan oleh semua guru mungkin ya, yaitu seperti Ibu Novi juga waktu itu sudah observasi melihat langsung. Jadi masih ada beberapa murid yang memang benar tidak aktif Bu dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya murid itu kurang aktif dalam pembelajaran seperti itu. Ya, berarti memang sih Bu ya, saya juga lihat ada beberapa murid Bu ya yang tidak mau terlibat aktif baik pembelajaran dan mungkin dia lebih mengandalkan teman begitu ya, sudah dia yang jawab, saya tidak usah, mungkin seperti itu ya. Nah, kira-kira nih menurut Ibu, mengapa ya hal itu bisa terjadi? Mengapa ada murid yang kurang mau terlibat aktif gitu Bu? Misalnya salah satunya itu dalam diskusi Bu. Dan kalau menurut saya Bu ya, mungkin dalam pembagian kelompok Bu, dengan jumlah murid yang terlalu banyak kelompoknya, jadi saya juga menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat belajar anak. Kemudian misalnya saya memberikan tugas yang berbeda agar sesuai dengan gaya belajar anak yang berbeda-beda di dalam kelompok tersebut. Misalnya gaya belajar visual, audio teori, kemudian dalam kinestetik, sehingga
nyaman, Bu. Selain itu juga saya akan bertanya kepada murid mau pembelajaran yang seperti apa dilaksanakan agar mereka merasa nyaman seperti yang waktu itu. Iya, baik Bu. Berarti itu adalah rencana ke depan Ibu nanti untuk memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, saat nanti berarti dalam proses pembelajaran Ibu akan lebih mengutamakan kenyamanan murid ya. Jadi diusahakan murid itu bisa lebih aktif nanti kalau dia sudah merasa nyaman. Dan juga Ibu nanti rencananya akan menggunakan lebih ini kebutuhan anak ya dalam belajar dengan gaya belajar visual, auditory dan juga kinestetik. Benar seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya dibandingkan dengan yang kemarin ya. Nah, saya tunggu nanti cerita dari Ibu. Apakah bisa direalisasikan atau tidak rencana ke depan yang sudah Ibu rencanakan itu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, Ibu, tapi sementara akan saya realisasikan secepatnya. Mungkin begini Bu ya, kalau menurut saya mungkin itu nanti bisa direalisasikan setelah libur Galungan dan Kuningan Bu ya, karena kan kurang lebih ya lagi 2 minggu aja ya kita belajar. Baik Ibu Komang, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan secepatnya nanti bisa direalisasikan ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan saya akhiri percakapan pasca observasi hari ini. Ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Yang dimulai dengan kegiatan percakapan praobservasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya baik kepada Ibu Nurcita dan juga Ibu